hanya dua kemungkinan yang terjadi. Apakah akan terjadi break atau akan terjadi rebound? Fibonacci silahkan Anda lakukan properties, lalu kemudian levelnya diubah. Cara bertransaksi dengan menggunakan dual Fibonacci ini bisa digunakan di seluruh time frame. Dan luar biasanya, kita betul-betul diberikan informasi oleh pasar itu sendiri. Oke, baik Pak Deki, dipersilakan untuk memaparkan materi sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir di kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat sesuatu yang baru ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan tools daripada Fibonacci dengan cara penggunaan yang berbeda. Kalau kita melihat indikator tools yang ada di MetaTrader, itu sebetulnya terbagi kepada 4 kelompok. Ya, ada yang masuk dalam kelompok oscillator, ada yang masuk dalam kelompok trend, volatility, dan juga chart study. Dan di kesempatan sore hari ini saya akan lebih fokus untuk membahas kepada chart study. Bagaimana kita bisa memaksimalkan area support dan resisten dipadukan dengan Fibonacci retracement ya. Saya langsung akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat di layar grafik. Bagaimana cara kita menggunakan dual turbo Fibonacci? Yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah kita harus melakukan pemetaan di mana terjadi yang namanya resisten, di mana terjadi yang namanya support ya. Secara umum, kita sama-sama tahu apabila ada satu level tertentu yang berulang-ulang ditembus ya atau disentuh oleh harga, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu besar kemungkinan adalah sebuah level resisten atau level support. Dan yang harus menjadi catatan bagi kita, apabila harga berada pada level resisten atau harga berada pada level support, hanya dua kemungkinan yang terjadi. Apakah akan terjadi break atau akan terjadi rebound. Nah, umumnya Bapak dan Ibu, ketika seseorang melakukan penggambaran ya daripada area-area tersebut, biasanya orang melakukan ini tarik garis resisten seperti ini ya, secara umum. Lalu kemudian ini adalah area support-nya ya. Lalu kemudian tarik lagi, ini adalah area resistennya ya, lalu kemudian ini adalah area supportnya dan terus seperti itu gitu. Nah, tentu kita membutuhkan satu kondisi yang pakem. Kita membutuhkan satu kondisi yang pasti, di mana sebetulnya letak daripada resisten ataupun support. Terkadang begitu banyaknya kelokan-kelokan yang terjadi, apakah itu
swing high ataukah itu swing low gitu kan. Di sana kita menandai tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka Bapak dan Ibu, apabila kita menemui area yang begitu banyak ya untuk resisten dan supportnya, lebih baik kita berikan zona dengan menggunakan rectangle ya. Rectangle itu seperti ini nih. Nah, ini tanda seperti ini akan jauh lebih mempermudah kepada kita dalam melakukan identifikasi. Termasuk ini untuk area-area support dan resisten ya, misalnya seperti ini adalah support, lalu kemudian ini resisten. Ini jadinya berantakan nih Bapak dan Ibu. Walaupun betul yang ditarik adalah pada garis swing high atau swing low, tetapi ini menjadi tidak nyaman bagi si pelakunya ya, karena ini terlalu banyak garis-garis yang diambil gitu. Nah, kita tinggal melihat mana garis yang selalu dan berulang kali disentuh. Apabila kita sudah mendapatkan gambaran, tentu dengan sangat mudah Bapak dan Ibu tinggal memberikan zona ya. Nah, seperti ini. Ini tentu akan memudahkan kepada kita. Jadi ini adalah bagaimana cara kita untuk menempatkan di mana level support ataupun resisten. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan dual turbo Fibonacci. Penggunaan Fibonacci yang pertama, secara literasi umum, kita harus tetapkan dulu yang namanya area tren ya. Apakah tren yang berlangsung dalam kondisi bullish kah? Atau sedang terjadi bearish kah? Itu semua harus kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, ini satu contoh, ini adalah tren yang sedang turun. Dalam literasi umum, sangat sering kali kita jumpai, apabila penggunaan Fibonacci, silahkan tarik oleh Anda dari high ke low. Itu seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Itu betul, ya, bukan berarti salah. Tetapi itu adalah literasi umum. Anda tarik dari high ke low seperti ini, lalu kemudian Anda disarankan untuk mencari di mana areanya. Dan seringkali kita dengar, silahkan cari di area 61 atau 50 atau 38, maka di area rejection itulah atau pullback itu, Anda bisa melakukan entry posisi sesuai dengan arah trennya. Apabila tren sedang naik, maka Anda lakukan sebaliknya. Ini adalah literasi umum yang biasa kita temukan di lapangan ya, di internet, di manapun. Di kesempatan pada sore hari ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana cara penggunaan dari dual Fibonacci dipadukan dengan support dan resisten. Kita lihat Bapak dan Ibu, ya, ini adalah area support sudah sangat jelas sekali. Lalu kemudian kita tinggal tambahkan Fibonacci. Fibonacci silahkan Anda lakukan properties ya, seperti ini. Lalu kemudian levelnya diubah. Kita tambahkan level 78, berarti 0,78, lalu di sini tambahkan adalah 78,0 ya, seperti itu. 4,236 ini bisa Anda delete saja. Lalu kemudian level 2,6 ini Anda ubah saja ya menjadi 2,0. Lalu kemudian di deskripsinya Anda ubah menjadi 200.0 ya. Nah, pada 200.0 di sini Anda pun bisa menambahkan string sehingga level-level Fibonacci itu akan memberikan informasi harga kepada kita. Itu caranya sangat mudah, Anda tinggal menambahkan persentase dolar ya, seperti itu. Di sini pun sama. Persentase dolar ya. Oke, nanti kita sama-sama lihat ya. Di level 100 pun begitu, persentase dolar.
Lalu di level 0 pun juga sama ya. Persentase dolar. Nah, seperti itu. Lalu kemudian tambahkan di sini 1,272, berarti dalam deskripsinya adalah 127,2, lalu tambahkan persentase dolar seperti ini. Oke, tambahkan 1,382 ya. 138,2, lalu tambahkan persentase dolar seperti itu. Lalu kita okekan. Nah, ini sudah tampak ya Bapak dan Ibu. Artinya ini adalah level-level yang nanti kita butuhkan. Dan di sini sudah muncul harga-harganya, sehingga ini membantu kepada kita pada saat mengidentifikasi di harga berapa kita harus entry, di harga berapa kita harus menempatkan taking profit, termasuk pembatasan stop loss ya. Nah, ini kita lihat Bapak dan Ibu, dalam memahami pergerakan suatu arah harga, kita tidak cukup hanya mengacu kepada support dan resisten saja. Bapak dan Ibu pun harus memahami yang namanya struktur pasar ya. Ini adalah struktur pasar. Nah, bagi Anda yang saat ini masih newbie, tidak perlu khawatir karena jangankan newbie ya, yang sudah 10 tahun trading pun kadang sering mengabaikan apa itu struktur pasar. Ini level high-nya, lalu kemudian turun menjadi low, lalu kemudian naik ya menjadi lower high, lalu kemudian ini turun menjadi lower low, kembali menjadi lower high, lalu kemudian turun menjadi lower low, naik lagi menjadi lower high, lalu kemudian turun menjadi lower low, dan akhirnya menembuslah di area support ini. Ya, area support tentu berdasarkan histori, di mana di area-area sebelumnya pernah ada harga yang berhenti dan berbalik di sana. Ya, ini adalah struktur pasar yang juga harus kita pahami Bapak dan Ibu. Setelah kita mengetahui struktur pasar, pergerakan yang terjadi di market, lalu kemudian saat itu sudah bersinggungan atau berdekatan dengan area support, maka disinilah fungsi daripada dual Fibonacci digunakan oleh Bapak dan Ibu ya. Kita tinggal lihat seperti ini Bapak dan Ibu. Tempatkan level 0 pada lower low-nya seperti ini, lalu tempatkan 100 pada level high-nya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan, nah seperti ini. Inilah yang disebut dengan area A dan juga B, ya, seperti ini. Ini adalah A dan B. Lalu kemudian kita tinggal mengambil Fibonacci yang kedua. Sesuai dengan judul dari webinar sore hari ini, Dual Turbo Fibonacci, maka Fibonacci yang kedua, Bapak dan Ibu tarik secara kebalikan ya. Ini adalah level 78. Pada level 78 ini, Bapak dan Ibu tempatkanlah level 0 di sana. Nah, seperti ini. Jadi level 0 dari Fibonacci yang kedua itu sejajar dengan level 78 pada Fibonacci yang pertama. Lalu kemudian tempatkan 100 ya, itu pada level 0 dari Fibonacci sebelumnya. Tempelkan seperti ini. Oke. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu, sudah ada dua Fibonacci berdekatan pada area support. Lalu kemudian B dan C, seperti ini, B dan C ini adalah berarti kita mencari 78%-nya dari Fibonacci yang pertama. Secara umum, Fibonacci itu mencari level 38, 50 dan 61. Tetapi dengan menggunakan dual Fibonacci, Bapak dan Ibu cukup mencari di mana
letak daripada level 78 hasil dari struktur pasar itu tadi, ya. Maka ini ditemukan adalah level C. 0 sejajar dengan level 78, lalu yang 100 ini sejajar dengan level 0 dari Fibonacci yang pertama. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, di sini terdapat level 127 dan 138. Maka di dua area inilah Bapak dan Ibu, silahkan Anda lakukan yang namanya buy posisi. Ini luar biasa sekali. Ketika seseorang atau banyak orang sedang euforia terhadap suatu tren, di mana tekanan begitu luar biasa kencang gitu kan, tetapi dengan memanfaatkan dual Fibonacci ini, Anda tahu di mana akan terjadi yang namanya reverse. Bukan hanya rebound ya Bapak dan Ibu, tetapi betul-betul akan terjadi pembalikan dan Anda mendapatkan level entry yang sangat-sangat powerful, ya. Berarti pada level entry itulah disebut dengan level D ya. Jadi di level ini adalah level D. Jadi di area itulah kita melakukan yang namanya entry posisi di level D. Tentu yang jadi pertanyaan, di mana kita menempatkan taking profit? Tempatkanlah taking profit maksimal ya, itu sama dengan level C. Jadi Anda tempatkan di level C ini. Kalau saya hitung ya, seandainya Anda bertransaksi dengan menggunakan volume 1 lot, maka dari level 127 ini, kalau kita tarik sampai ke level C, nah ini kebetulan tersentuh ya di sini, itu berarti kurang lebih sekitar 50.079 poin. Berarti dengan sekali shoot, dengan transaksi 1 lot, Anda mendapatkan keuntungan 50 juta rupiah sekali entry. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Pertanyaan sebaliknya, di mana saya harus menempatkan batasan risiko? Di sini ada level 200. Level yang sudah kita tadi setting sama-sama. Maka di level 200 inilah kita menempatkan batasan stop loss kita, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah stop loss kita. Kita tetap harus disiplin dan kita harus menghargai kepada uang kita selama kita melakukan trading, ya. Karena memang salah satu keunggulan trading itu adalah seluruh kendali ya, baik dalam penetapan keuntungan termasuk pembatasan risiko, itu semuanya dikendalikan oleh kita sendiri Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita betul-betul harus menghargai kepada uang kita. 200 ini adalah level stop loss kita. Baik, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat kondisi sebelum yang terjadi hari ini ya, di emas. Saya coba perkecil supaya kelihatan level-levelnya. Ini sudah sangat jelas ya Bapak dan Ibu, ini adalah level resisten yang ada di 4 jam, lalu kemudian ini juga level resisten ya. Lalu kemudian ada level resisten lainnya, itu tepat berada di sini nih. Ya. Nah, ini dua ini. Mari kita lihat yang ini sebelum terjadi kenaikan di emas. Ini terjadi pada 25 Januari 2022. Oke, saya coba perbesar ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita mengetahui daripada level support dan juga level resisten yang kita berikan area itu ya, rectangle itu, lalu kemudian kita harus memahami daripada struktur pasar, tentu dengan sangat mudah Bapak dan Ibu, kita mampu mengidentifikasi di mana seharusnya kita mengambil keputusan untuk entry. Baik,
Kita ambil garis yang pertama untuk Fibonacci. Ketika harga naik, Bapak dan Ibu, tempatkan 0 di atas. Nah, seperti ini. Ya, tempatkan ini 0 di atas seperti ini. Oh, maaf, ini ada koreksi di sini, berarti 0-nya di sini. Lalu kemudian tempatkan 100 di bawah. Ini untuk posisi yang sedang naik ya. Lalu kemudian ambil Fibonacci yang kedua, tempatkan level 0 itu pada 78% daripada Fibonacci yang pertama. Lalu kemudian Bapak dan Ibu tarik level 100-nya, itu harus sejajar dengan level 0 ya, di area sebelumnya. Ya, berarti di sini ya. Oke, mohon ditunggu. Ya, itu sejajar ya. Maka di sini sudah sangat jelas Bapak dan Ibu, kita mendapatkan informasi di area 127,2 atau 138,2, disinilah kita dapat melakukan yang namanya entry posisi. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ini luar biasa, sangat cantik sekali. Kita mendapatkan sell posisi di ujung candle. Ini luar biasa, ya. Lalu kemudian target kita adalah bisa maksimal sampai ke level C. Ya, ini adalah level C-nya. Ini adalah A menuju B, lalu dari B menuju C, dari C menuju D. Ya, ini adalah A, ini adalah B-nya, lalu ini adalah C-nya, dan ini adalah D. Jadi pada level D inilah kita melakukan yang namanya sell posisi. Ini luar biasa sekali. Kita bisa mendapatkan take profit berarti di area sini ya. Ini adalah untuk take profit kita. Baik, saya coba tarik garis apabila kita bertransaksi dengan menggunakan volume transaksi 1 lot saja, berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan 1 kali entry? Di sini Rp38.516.000. Ini luar biasa Bapak dan Ibu untuk sekali entry. Ya. Kita betul-betul diberikan informasi oleh pasar itu sendiri. Di mana kita menempatkan entry, di mana menempatkan stop loss, termasuk di mana kita mengambil keuntungan. Kalau ada yang bertanya, Pak, boleh nggak saya mengambil keuntungan sebelum level C, ya, tidak sampai ke level TP? Ya, boleh-boleh saja. Itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan daripada Bapak dan Ibu ya. Anda yang lebih tahu berapa target yang harus Anda dapatkan dalam setiap harinya. Oke, sekarang kita lihat Bapak dan Ibu. Kita lihat bagaimana dengan kondisi saat ini untuk emas ya. Oke, saya coba perkecil dulu gambarnya. Ini juga merupakan struktur pasar yang terjadi Bapak dan Ibu. Ini harus paham kita ya. Dan ini memang membutuhkan praktis ya. Di mana terjadi low, lalu kemudian high, lalu kemudian lower high, higher high gitu ya. Ini harus betul-betul dipahami oleh kita. Lalu kemudian dikombinasikan dengan area support dan resisten, tariklah dengan memanfaatkan 2 buah Fibonacci. Bapak dan Ibu, saya coba ambil dari Fibonacci yang ini ya. Atau saya coba ambil yang baru ya, supaya ini jejak historinya tidak hilang. Kita lihat Bapak dan Ibu, 0 kita tempatkan di atas karena posisinya sedang naik, lalu kemudian kita tempatkan nilai 100-nya di bawah ya, nah, seperti ini. Lalu kemudian kita ambil Fibonacci yang kedua, tempatkan level 0-nya itu sama dengan 78% dari Fibonacci yang kedua, lalu tempatkan nilai 100 sama dengan level 0. Oke, di sini. Percaya atau tidak Bapak dan Ibu,
hampir seluruh kawan-kawan saya yang sering kali kami berkomunikasi dalam hal trading, sampai tadi malam mereka masih mencoba untuk menahan buy position. Ya, dan sangat mengejutkan akhirnya apa yang terjadi dari tengah malam tadi ya, sampai dengan siang hari tadi, itu ternyata harga berbalik arah. Kalau kita lihat daripada Fibonacci yang kedua, maka di area ini sudah sangat jelas ya. Area sini memberikan informasi kepada kita, inilah level 138% dan 127%. Di dua area ini kita diberikan informasi untuk melakukan yang namanya sell posisi, Bapak dan Ibu. Kemana target yang bisa dikejar? Paling maksimal itu bisa sampai di 1844 ya. Itu adalah level C-nya. Saya coba ambil garis ya. Ini adalah level A-nya ya. Lalu kemudian ini adalah A ke B, lalu kemudian B ke C. Nah, ini dari sini C ke D sampai ke sana. Ya. Jadi di area C ini adalah level yang maksimal bisa kita ambil. Kalau Anda anggap saja saat ini sedang melakukan sell posisi, kalau saya tarik ya sampai dengan 1844 saja, itu berarti kurang lebih di 47 juta untuk sekali entry dengan volume transaksi 1 lot. Dan luar biasanya Bapak dan Ibu, cara bertransaksi dengan menggunakan dual Fibonacci ini bisa digunakan di seluruh time frame. Bahkan ketika Anda seorang scalper sekalipun, Anda ingin mencoba memanfaatkan transaksi di area 5 menit ya, ini sangat available dan bisa dilakukan. Saya coba perkecil ya seperti ini. Ini adalah, kalau kita lihat jelas ini adalah area support ya. Nah, ini adalah area support. Lalu kemudian ini juga area support. Ya, lalu kemudian ini juga area support. Nah, untuk mempermudah, maka Bapak dan Ibu tinggal tambahkan zona ya, seperti ini. Untuk mempermudah kita pada saat melakukan identifikasi. Lalu kemudian setelah itu, kita tinggal melihat market structure yang sedang terjadi, langsung saja kita ambil garis Fibonacci-nya. Dan karena ini posisi sedang turun, maka penempatan nolnya lakukan di bawah ya. Lalu kemudian ambil Fibonacci yang kedua, tempatkan level nolnya pada 78% dari Fibonacci yang pertama, lalu kemudian level 100-nya tempatkan pada level 0 ya. Level 0 di Fibonacci yang pertama. Di sini sama-sama bisa kita lihat ya, Bapak dan Ibu, ini adalah level 127 dan level 138. Dan di sanalah kita bisa melakukan yang namanya buy position. Ini luar biasa sekali, sangat-sangat powerful. Maksimal kita bisa mendapatkan keuntungan di level C. Ya, ini adalah A, lalu kemudian ini adalah B-nya, lalu kemudian ini level C-nya, lalu di level D inilah kita melakukan yang namanya entry ya. Berarti kurang lebih ini dapat ya di area sini. Ini tentunya kecil sekali yang didapatkan karena tentu ini karena menggunakan time frame kecil ya, menggunakan 5 menit. Namun demikian, luar biasanya dengan memanfaatkan dual Fibonacci ini available di seluruh time frame. Dan saya bisa pastikan kepada Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah informasi yang saya yakin baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat,
dan ini saya suguhkan khusus untuk seluruh subscriber yang ada di channel Rahasia Keuntungan. Dan ini adalah penjelasannya untuk mempermudah kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita memanfaatkan untuk resistant rejection. Ya, ini adalah level A-nya, lalu kemudian naik ke level B, lalu perhatikan level C-nya. Bapak dan Ibu cari di mana Fibonacci pertama A, B itu ada level 78%-nya ya. Jadi Anda silakan cari di sana. Lalu kemudian pada level D, di sanalah Anda akan menemukan di mana level 127 dan 138 ya. Ini adalah Fibonacci yang pertama ya. Artinya ini 0 berada di sini. Lalu kemudian ini ada 100-nya di sini ya. Lalu pada Fibonacci yang kedua, Bapak dan Ibu tempatkan 0-nya di area 78%, berarti di area sini ya. Tempatkan 0-nya di sini, lalu tempatkan 100-nya itu sama dengan level 0 dari Fibonacci yang pertama. Di atas 100 ada 127, ada 138. Di area inilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya sell position. Di sana kita entry sell, lalu taking profit Anda bisa lakukan di level C atau disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, lalu tempatkan stop loss pada level 200%. 200% dari panjangnya garis C dan D ya. Begitupun sebaliknya untuk support rejection, ini adalah jelas level A-nya dan juga level B. Ini berarti merupakan Fibonacci yang pertama. Nah, ini adalah Fibonacci yang pertama di area sini. Ini level 0, lalu kemudian ini adalah level 100. Lalu kemudian Anda tambahkan dengan Fibonacci yang kedua ya. Fibonacci yang kedua di sini tentu Anda harus melihat dari panjang A dan B di mana letak 78%, maka tempatkanlah oleh Anda di sana ya. Ini adalah level 0-nya di sini untuk Fibonacci kedua dan ini adalah level 100-nya di sini. Otomatis 127 dan 138 itu ada di bawahnya ya. Nah, itu adalah level D dan ini adalah sangat berpotensi bagi kita untuk melakukan buy position. Tempatkan take profit maksimal di level C atau disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan tempatkan stop loss di level 200% dari panjang C dan D ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini terkait bagaimana menggunakan dual turbo Fibonacci untuk melakukan entry position. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan semua. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mr. Deki Fastobi tentang dual turbo Fibonacci. Ini luar biasa karena kita menggunakan dua Fibonacci ya Pak Deki ya, yang bisa menentukan kapan untuk beli dan jualnya nantinya. Pak Adi dipersilakan untuk menanyakan, sudah terbuka mikrofonnya. Pak Adi Susilo. Ya, terima kasih Pak Deki. Ya, Siap, Pak Adi. ini. Dari sisi pengalaman Pak, untuk gold itu terbaik untuk analis saat ini dual turbo Fibo ini di mana? Di H4 atau bagaimana? Atau yang mana yang paling terbaik ya? Pertama itu. Kemudian bagaimana kalau pola ini nggak teratur gitu ya? Kan ada ABCD ya. Bagaimana kalau nggak teratur? Jadi kan ini kan ideal. Katakanlah ABCD, A, B naik katakanlah C-nya di bawah si A kan, jadi lower low. Nah sekarang bagaimana kalau si C ini nggak lower low gitu kira-kira? Itu bagaimana?
polanya. Ini kan Baik, kalau ideal ya. Ya, terima kasih. baik. Kalau berbicara analisa terbaik ya, Pak Adi, itu sebetulnya memang kita harus gunakan time frame 1 jam atau 4 jam atau daily. Itu adalah analisa terbaik bagi kita untuk mengetahui yang terlebih dahulu di mana support, di mana resisten. Jadi sebelum menggunakan dual Fibonacci ini, kita harus mengetahui dulu level-level tersebut. Ya. Apabila sudah diketahui, sudah ditemukan, barulah kita bisa menggunakan daripada dual Fibonacci. Lalu kemudian penggunaan untuk masalah keteraturan, Pak. Memang dalam literasi umum, itu Fibonacci seringkali kita mendapatkan informasi apabila tren misalnya sedang naik ya, lalu kemudian harga terkoreksi turun, tunggulah di level 38 atau 50 atau 61. Itu umumnya seperti itu. Ya. Nah, tetapi dengan menggunakan dual Fibonacci, Bapak sebetulnya tidak perlu mengikuti kepada rule yang itu. Kita cukup melihat di mana terjadi yang namanya struktur pasar. Selama memang dia sudah menemukan daripada level 78, disitulah kita bisa mengambil. Saya coba perjelas Pak Adi, level 38, 50, dan 61 kalau berdasarkan literasi umum, itu levelnya harus disentuh oleh harga, Pak. Sedangkan yang namanya struktur pasar, itu untuk menyentuh level 78 bisa terjadi, bisa tidak, Pak. Tetapi strukturnya sudah terlihat, sudah jelas gitu, Pak Adi. Nah, maka selama ada yang namanya low menuju higher low, lalu kemudian higher high, maka di situ sudah sah kita bisa menarik level Fibonacci yang keduanya, Pak. Kalau boleh saya tambahkan, Pak. Berarti untuk mana yang terbaik itu kita mesti tarik dulu di H1 atau H4, apakah betul SR itu muncul gitu ya? Kalau nggak muncul kita jangan pakai gitu, maksud gitu ya kira-kira. Iya, betul Pak. Jadi kalau strukturnya itu tidak terjadi tadi di H1, mungkin di H4 gitu ya kira-kira ya, baru kita tarik gitu ya. Betul. Jadi memang di dalam trading kita tidak boleh kaku ya. Jadi kita harus sefleksibel mungkin, senyaman mungkin, di mana yang sesuai dengan kaidah ini gitu. Kalau saya sependapat tadi Pak Adi bilang, kalau ternyata di 1 jam tidak diketemukan, kita bisa cari di 4 jam. Atau bahkan sebaliknya Pak Adi, Bapak di 4 jam tidak diketemukan, Bapak bisa buka di 1 jam. Selama struktur itu ditemukan dan memang sudah ada level support dan resisten di sana yang terkonfirmasi, maka kita baru bisa menarik yang namanya dual Fibonacci itu. Oke, jelas ya jelas. Oke. Yang boleh lagi, satu lagi Pak. Siap, baik. Kira-kira berapa persen akurasi teori ini Pak di H1 dan H4 tadi, atau mungkin di yang lain, mungkin M30, M15 Bapak selama ini Pak Deki, Bapak tahu. Kalau berbicara yang akurasi, ini high akurasi Pak. Ini akurasi ini tinggi Pak. Tetap seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tetap harus menghargai kepada equity kita ya Pak Adi ya. Artinya kita tetap harus disiplin dengan risk management. Kita harus tetap menempatkan stop loss, walaupun ini boleh dibilang secara akurasi cukup tinggi. Bahkan kalau Pak Adi melihat bagaimana pergerakan emas saat ini, siapa yang akan mengira akan turun, Pak? Apakah itu turunnya karena sebuah tren, ataukah itu turunnya merupakan suatu koreksi, tetapi semua orang hampir tidak ada yang menyangka bahwa hari ini, tanggal 18 Februari, itu emas akan turun dulu gitu, Pak. Tetapi dengan dual Fibonacci di sana memberikan informasi kepada kita bisa melakukan sell di sana. Lalu gini Pak, maaf lagi ya. Baik. Ini apakah ada hubungan dengan kondisi global ya, seperti perang dan sebagainya ya kan kita lihat sekarang ada. Apakah juga melihat itu? Artinya apa itu kita perhatikan juga? Atau kalau kata Allah nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa dunia ini, apakah juga berlaku gitu? Baik. Ini perlu dipisahkan oleh Pak Adi dan seluruh partisipan yang ada.
bahwa chart study yang saya bahas di kesempatan sore hari ini kita membahas secara teknikal, Pak. Mhm. Nah, Mhm. terkait apakah harga emas terdorong karena akibat adanya ketegangan ya antara Rusia dengan Ya. Ukraina, itu Ya. merupakan berita fundamental. Nah, Mhm. akan tetapi dari kejadian-kejadian secara global, tentu itu secara disadari atau tidak, itu membentuk struktur pasar, Pak. Mhm. Harga Mhm. bergejolak ya, tiba-tiba naik, lalu Mhm. kemudian turun, tidak lama naik lagi. Nah, ini kan secara Mhm. tidak langsung sudah memberikan sinyalemen kepada kita Ya, sebetulnya. betul-betul. Oke, Begitu kurang lebih Pak Pak Adi. Teki, terima kasih ilmunya. Ini Sama-sama itu Pak Adi. banyak. Ya, ya. Good, ya. Terima Baik, kasih Pak. baik ya Pak Adi ya, sudah banyak pertanyaan dari Pak Adi udah masuk ke kami nih, ke Pak Deki sudah dijawab juga. Baik, saya akan coba bacakan ya, ada beberapa partisipan yang masuk lewat kolom chat ya. Ini ada dari Abdul Malik, newbie nyimak. Oke sih. Makasih Pak Abdul Malik. Kemudian juga ada Pak Abdul Malik juga. Matur suwun Master, semoga berkah dan sukses. Ini Pak Amin. Deki ini. Salam profit konsisten. Amin. Amin Pak Abdul Salam Malik. profit juga. Salam profit Ada juga buat Pak Abdul Malik ya. Mr. Awan juga menulis chat ya, speechless nih Pak Deki nih. Makasih ilmunya. Iya. Sampai nggak bisa bicara nih si Pak Awan. Oke, kemudian ada Pak Ade juga. Berarti itu teori ABCD ya Pak? Bahkan di sini Pak Arfan menanyakan AB plus CD katanya. Berangkat CD. Iya. Ya artinya itu hanya untuk identifikasi saja ya, itu hanya penamaan saja. Tetapi yang paling penting kita tahu kapan kita harus narik dan di mana kita harus narik, Pak. Itu intinya. Oke, selanjutnya ini ada dari Pak Adrian. Pak, kapan record Zoom-nya di post di YouTube? Saya terpotong-potong tadi, jadi kurang menyimak. Terima kasih. Baik Pak Adrian, seperti biasa kami akan mengunggah video ini di setiap hari Rabu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ya 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Malam ya, partisipan semua ya. Rabu jam 7 malam kita akan upload video di channel untuk sore hari ini. Oke, Mbak Saiful Hakim, newbie Pak, minta rekodnya kalau ada biar dipahami ulang-ulang. Baik Pak Saiful, dengan senang hati ya. Dan tadi saya sudah tulis di kolom chat sebelum acara dimulai itu adalah ada channel YouTube. Silahkan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe di sana. Silahkan tonton ulang-ulang ya berbagai metode yang sudah saya suguhkan di sana. Dan tentunya diharapkan ini bisa memberikan literasi lebih ya terhadap dunia trading. Oke, baik ya. Ini mungkin Pak Deki ada beberapa yang masuknya telat, jadi nggak kebagian chat dari YouTube channel Pak Deki nih. Baik, Jadi mohon mungkin tunggu. Saya nanti coba. sama Pak Deki dikasih link chatnya ya di chat ya mas. Saya link YouTube-nya di kolom chat. Nanti para partisipan bisa diklik aja. Nah ini sudah dimasukkan oleh Pak Deki. Dipersilakan untuk diklik atau di copy mungkin. Ya, kami ingatkan kembali akan diupload pada hari Rabu jam 7 malam ya. Betul. Bisa dilihat di YouTube channel kami. Jadi buat para partisipan yang mungkin nggak mengikuti dari awal ya, dan mungkin telat masuk pada saat webinar tadi, bisa diulang. Ini karena mungkin butuh konsentrasi khusus nih Pak Deki nih, lebih ya, karena kita tadi tarik-tarik untuk Fibonacci juga harus ada aturan ini Pak Deki. Iya, Ya, betul. antara Memang Fibo 1 dengan Fibo 2 ya. betul. Memang segala sesuatu itu memang ada aturan ya, Pak Teguh ya. Ya. Baik. Ada Pak, ya ya boleh silakan. pertanyaan lagi Pak, maaf. Silakan Pak Adi, silakan Pak Adi. Oh, silakan Pak Adi ya. Pak Deki ya. Tadi dikatakan di awal Pak Deki bahwa ada empat bagian tentang osilator satu, kemudian tren ya, kemudian apalagi ketiga itu Volatility ya. Volatility ya tadi. Kalau boleh tahu, ini yang mana yang paling the most, paling powerful untuk ini mempredik market tadi? Kan banyak sekali kan. Kalau saya selama ini sih nggak pakai ini, tapi pakai osilator gitu. Tapi saya ini terus terang ingin tahu ilmu ini. Kira-kira mana yang the most, yang yang di-combine gitu ya, sehingga lebih akurat lagi. Terima kasih Pak Teki.
Baik. Jadi yang namanya indikator Pak Adi itu sebetulnya tinggal disesuaikan dengan tipikal daripada trader itu sendiri. Kalau memang seorang trader ini punya karakter scalper ya, dia terbiasa main cepat entry lalu exit dengan begitu cepat, tentu sangat cocok apabila dikombinasikan misalnya dengan stochastic oscillator atau juga menggunakan RVI ya, Relative Vigor Index. Nah, tetapi bagi yang memang terbiasa untuk day trade itu sebetulnya bisa dibantu dengan menggunakan RSI atau menggunakan MACD gitu kan. Artinya ini semua indikator itu bagus, Pak. Hanya tergantung bagaimana cara menggunakannya. Jadi ada suatu istilah ya Pak Adi bahwa sebetulnya kalau kita seolah-olah memegang senjata api Pak Adi ya, artinya bukan apa merek senjatanya Pak, tetapi siapa yang pegangnya Pak. Betul, betul. Nah, indikator pun sebetulnya demikian. Jadi bukan masalah apa nama indikatornya, tetapi siapa yang menggunakannya Pak. Gitu. Tetapi dengan menggunakan dual Fibonacci ini, selama kita memahami bagaimana struktur pasar yang terjadi, lalu kemudian di mana kita menempatkan dan mengidentifikasi untuk level support dan resisten, maka di sanalah kita bisa langsung untuk menggunakan dual Fibonacci ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui bagaimana tentang struktur pasar, itu kebetulan di channel Rahasia Keuntungan ada judulnya Head and Shoulder, Pak. Nah, ada judulnya Head and Shoulder. Nah, di sana Bapak dan Ibu juga bisa menonton bagaimana struktur pasar itu bekerja. Mungkin begitu, Pak Adi. Ya betul, Pak Deki. Jadi trader itu tentu saja makin pengalaman makin jago, mana yang diambil gitu kan. Sekilas tahu dia apakah pakai yang mana tahu kan. Kalau nggak jago ya mungkin miss gitu ya. Betul. Waduh, jadi banyak gayanya yang harus dimainkan gitu kira-kira gitu ya. Betul. Dan biasanya semakin profesional seorang trader, biasanya semakin sedikit indikator yang digunakan, Pak. Karena sudah tahu polanya kan, polanya sudah ketahuan. Oh gini, yang seharusnya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Adi, semoga bermanfaat, sukses tradingnya. Amin. Baik ya Pak Adi Susilo, ini penasaran ya Pak Adi ya, banyak tanya mengenai Fibonacci ini. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan Pak Deki yang masuk dari Pak Ade. Berarti poinnya harus mencari support resisten dulu, ya Pak. Setelah itu mencari C, apabila C retrace lebih dari 1,7%, gimana Pak? Apakah masih valid? Untuk level C-nya retrace sampai 127%. Kalau yang namanya struktur pasar, Pak Ade, level yang koreksi artinya dari bawah itu low, lalu naik menjadi high, lalu turun menjadi higher low. Yang namanya higher low, ketika koreksi secara kaidah itu tidak boleh lebih rendah daripada nilai low-nya, Pak. Itu struktur pasar yang benar, Pak. Tetapi kalau misalnya ini adalah nilai low, lalu naik menjadi high, lalu turun malah lebih rendah daripada nilai low, maka itu yang disebut dengan break of structure. Artinya strukturnya sudah rusak, Pak. Ya, jadi tetap kita mengacu kepada struktur pasar yang valid, Pak Ade. Baik ya Pak Ade ya, sudah terjawab ya. Jadi kalau melebihi dari low di awal berarti gagal Pak Deki ya? Gagal, betul. Nggak bisa digunakan. Oke, makasih kata Pak Ade. Sama-sama, sukses Pak Ade dengan tradingnya. Oke, thank you Pak Ade. Oke, baik Pak Deki, tidak ada yang masuk lagi pertanyaan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik. Baik ya, para partisipan semua, tadi sama-sama kita sudah menyimak ya pemahaman dari dual turbo Fibonacci yang ternyata menggunakan dua Fibonacci ya dengan rumus-rumus yang tadi sudah kami sampaikan. Buat para partisipan yang ingin mengulang materi-materi tadi untuk memasukkan rumus-rumus Fibonacci tadi, bisa tunggu kami di YouTube channel ya hari Rabu jam 7 malam. Nanti kita akan rilis, kita akan upload di Rahasia Keuntungan ya. Baik,
luar biasa hari ini. Kami mendapatkan ilmu baru ya dari Mr. Deke Faslobi tentang dual turbo Fibonacci, dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa ya, karena tadi kami lihat juga ini setiap level of entry-nya mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya. Ini kita bisa coba ya nanti dalam prakteknya, dan kami berharap juga para partisipan juga bisa suatu saat mungkin testimoni ya ke kami dalam tradingnya. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua.